Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan sudah berada di video tutorial untuk store prosedur yang bagian keempat ya. Dimana store prosedur ini kita akan belajar tentang branching statement. Oke, untuk branching statement di kelas teori sudah saya sampaikan ada if ya sama case. Oke, sekarang kita mau belajar if-nya dulu. Nah, pertama kita bikin aja dulu prosedur baru ya. Seperti biasa, kita klik kanan di function, kemudian kita new function, terus kita klik yang prosedur. Nah, nanti kita akan membuat inputan ya, inputan yang kita beri nama input. Nah, seperti ini. Kemudian tipenya kita kasih int ya. Kemudian kita perlu out ya, berarti kita tambah mode yang kedua adalah out, dimana nanti outnya ini kita beri nama hasil, dan hasil ini nanti tipenya adalah varchar kita beri ukurannya 20 karakter seperti ini. Nah, kemudian finish. Oke, seperti ini ya. Ya, kita tadi sudah bikin suatu prosedur baru di mana inputannya adalah namanya input ya. Kemudian tipenya int. Lalu ada out, namanya hasil, dan tipenya varchar, karakternya 20. Nah, sekarang kita beri dulu namanya, nama prosedur ini. Misalnya kita kasih nama bilangan gitu ya. Oke, sekarang kita akan belajar dulu bagaimana menggunakan statement if yang paling sederhana. Jadi if then, sudah seperti itu aja. Oke, kita coba ya. Kita pertama if dulu, kemudian kita kan mau membuat inputan ya. Jika input ya yang dimasukkan nanti itu adalah angkanya lebih besar daripada angka 10 gitu ya misalnya, then kita beri variabel itu set hasil. Jadi hasilnya adalah kita akan menampilkan suatu kalimat gitu ya, angka lebih dari 10, misalnya seperti itu. Kemudian kalau sudah ada if jangan lupa kita beri and if ya. Nah, titik koma seperti ini. Ini adalah satu contoh statement if yang paling sederhana. Jadi ketika inputan ini adalah lebih besar daripada 10, maka dia akan menghasilkan tulisan angka lebih dari 10. Ya kan? Kalau kita mengetikkan angka yang lebih dari 10. Kalau misalnya bukan, gimana? Nggak ada, ini karena belum ada. Kita coba aja dulu ya. Kita simpan. Oke, ini sudah berhasil disimpan dengan nama bilangan ya. Sekarang kita buka query. Nah, di sini kita panggil call. Tadi nama prosedurnya bilangan ya. Call bilangan. Misalnya saya mau menginput angka 25.
Jelas ya, 25 itu kan lebih besar dari 10. Harusnya dia akan memunculkan kalimat yang tadi saya set ya. Oke. Berarti apa yang harus ditampilkan? Hasil. Ya, hasil harus ditampilkan. Select add hasil. Oh. Ya, seperti ini ya. Jadi kita mau menginput nilai 5. Bagaimana hasilnya? Kita jalankan. Oke, ini sempit ya, kita lebarkan. Angka lebih dari 10. Nah, karena memang kebetulan angka 25 memang lebih dari 10. Kita coba nih, kalau kita masukkan angka yang di bawah 10. Kita masukkan angka 7. Apa yang terjadi? 0 ya. Kenapa kok 0? Karena ketika ada statement bahwa input lebih besar dari 10, then maka akan dikeluarkan kondisi tulisan ini. Kalau ini nggak terpenuhi, apa yang terjadi? Ya nggak ada, karena ini kalau ini true maka mengerjakan ini. Kalau false, nah dia akan mengembalikan 0 seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk statement if yang tingkatannya lebih tinggi. Tingkatannya di atasnya if then saja ya. Ada yang namanya if else yang tadi saya sebutkan di kelas teorinya ya, if else. Kita coba, kita mau pakai if else. Kita nggak usah bikin prosedur baru ya, kita pakai di sini aja karena memang yang diinputkan sama, yaitu input integer dan hasil ya. Hasil varchar masih pakai 20. Oke. Yang pertama, if input lebih besar sama dengan 10, then set hasil angka lebih dari 10. Nah, kalau enggak gimana? Nah, ini di sini di baris kelima kita nambahkan else-nya. Else. Selain itu ngapain? Kita set lagi bahwa hasil sama dengan angka kurang dari 10. Nah, jadi kalau statement yang pertama ini tidak terpenuhi atau false, maka dia akan mengembalikan yang ini, yang baris ketujuh. Kalau false, kalau true dia akan mengembalikan yang 10 ini. Oke, kita coba ya, kita simpan dulu. Tadi 7 ya, kita coba 7. Nah, angka kurang dari 10 karena kita memang menuliskan angka 7 di mana nilai 7 ini di bawah 10. Ini kalau misalnya kita isi 20 gitu ya, kembali lagi ya true. Kalau true yaitu angka lebih dari 10. Oke, sudah. Ini untuk tingkatan kedua di statement if, yaitu if else. Tahap selanjutnya adalah if else if, lalu ada else lagi. Nah, kondisi if else itu digunakan untuk memberikan beberapa kondisi dalam pengambilan keputusan. Kita contohkan ya, dan kita masih pakai masih pakai inputan input dan out hasil ya. Kita masih pakai yang ini. Misalnya yang baris pertama ini inputnya lebih besar dari 10 n. Jadi ada di mana kondisi itu harus memenuhi dua syarat. N inputnya juga lebih kecil daripada 20. Nah, ini kan maksudnya kalau angkanya true itu adalah lebih dari 10, berarti angka 11
sampai berapa? Sampai di lebih kecil dari 20, 11 sampai 19 berarti ya. Ya kan? 11 sampai 19. Maka set hasil angka 11 sampai dengan 19, misalnya begitu ya. Oke. Kemudian kita beri else if. Nah, jadi setelah else ada if lagi. Else if. Else if apa? Gitu ya. Else if misalnya inputnya ini harus sama dengan 10. Dan maka dia akan mengembalikan statement bahwa angka 10. Angka 10 ya. Gimana kalau bukan itu? Kita bisa kasih else lagi di sini. Cuman yang else yang terakhir tidak saya kasih if. Jadi jika ini false, ini juga false. Jadi mau apa gitu ya? Maka dia harus diberi statement mau mengembalikan nilai apa gitu ya. Yang dikembalikan adalah hasil sama dengan apa ya, misalnya angka kurang dari 10 misalnya gitu ya. Oke, seperti ini ya. Kita coba simpan dulu. Misalnya saya mau memasukkan angka 7. 7 ini kan di bawah 10 ya. Coba running. Angka kurang dari 10, benar ya? Kalau saya memasukkan angka 13. Kita running ya. Angka 11 sampai dengan 19 karena dia masuk di ring yang kedua. Jadi statement yang kedua memenuhi syarat true ya. Makanya dia mengeluarkan kata-kata atau mengembalikan kalimat angka 11 sampai dengan 19. Oke, saya coba jika saya menuliskan angka 25 gimana? Dia tetap dianggap kurang dari 10 karena memang kita tidak menuliskan statement di atas 25 ya. Oke, kita coba ya. Kembali ke sini. Ini kita bisa nambahin else if lagi. Else if input lebih besar dari kalau ini tadi yang lebih kecil dari 20 ya, lebih besar dari 19 ya. Jika kita menginputkan lebih besar dari 19, maka then kita set bahwa hasilnya adalah angka lebih dari berapa? 20 ya. Angka lebih dari 19 ya. Oke. Seperti ini. Sekarang kita coba, kita jalankan. Simpan dulu. 25 ya, tetap ya. Nah, angka lebih dari 19 ya. Jadi kalau kita masukkan angka kecil, kita coba lagi ya. Angka kecil 7, maka dia termasuk kurang dari 10. Kalau kita nuliskan 10, tadi belum dicoba ya. Angka sama angka 10 ya. Kalau kita masukkan 13, angka 11 sampai 19. Kalau yang 25, angka lebih dari 19. Oke, gampang ya. Nah, ini adalah untuk contoh bagaimana kita menggunakan if ya. Oke.
kita lanjutkan ya untuk tutorial masih di prosedur yang bagian if sudah. Nah, sekarang kita bagian case ya. Untuk case, seperti yang sudah saya sampaikan di kelas teorinya, bahwa case itu ada dua cara, yaitu case yang dengan cara sederhana dan yang kita sebut dengan simple case, dan case yang searched case ya. Jadi ada proses pencarian terlebih dahulu di dalam case tersebut. Oke, mungkin kita coba bikin baru aja prosedurnya. New function, prosedur. Untuk ini kita samain aja kayak tadi. In-nya kita pakai input, tipenya int. Kemudian out. Out ini nanti hasil ya. Tipenya juga int. Langsung finish. Oke, ini kita kasih nama bilangan. Kalau tadi kan if ya. Oke, ini saya kasih nama bilangan case. Oke, untuk n input integer, out hasil integer. Oke, sudah. Oh iya, saya lupa. Harusnya out ini bukan integer ya. Karena nanti mau menghasilkan kalimat ya. Saya langsung ganti di sini aja. Varchar nanti angkanya 20. Oke, begini ya. Sekarang kita langsung masuk ke bagian n, kita melakukan fungsi case. Case input when 10, then jika yang diinputkan 10 ya, maka kita langsung men-set hasilnya adalah akan mengembalikan kalimat angka 10 ya. Kemudian nanti ada when lagi. When 20, maka langsung di set hasilnya adalah angka 20. Tambah lagi, satu lagi. When 30, then set hasil sama dengan angka 30. Nah, 3 ini aja ya. Nah, jika tiga kondisi ini tidak terpenuhi, maka dia akan ada else di sini. Else kita set bahwa hasil bukan angka 10, 20, dan 30. Nah, gitu kan? End case. Sudah, kita simpan dulu. Kita panggil ya bilangan case. Tadi kan pilihannya 10 ya. Coba angka 10 ya. Terus 20, angka 20, kemudian 30, angkanya juga 30. Nah, kalau kita nggak masukkan angka antara 3 itu, kita masukkan angka 7 ya. Bukan angka 10, 20. Oh,
nggak keluar ya. Kenapa? Kayak kita lihat ya di sini. Bilangan case. Karena varcharnya cuma 20. Lah ini kan lebih dari. Oke, coba saya lebarkan ya jadi 50. Simpan. Kita jalankan. Nah, bukan angka 10, 20 dan 30 karena saya inputkan 7. Nah, ini adalah fungsi case yang sederhana atau kita sebut dengan simple case. Oke. Nah, sekarang kita coba untuk case yang searched ya. Searched. Saya jelaskan dulu untuk input ini itu tidak harus ditulis di sini ya. Ini saya tulis di sini karena supaya kita tidak menulis berkali-kali. Ini bisa kita pindah di sini. Nah, seperti ini. Nah, saya tulis di sini ya. Kalau kita taruh di bagian when-nya, maka kita harus menuliskan berkali-kali. Nah, kalau kita taruh di sini nggak masalah juga ya. Kita coba yang seperti ini ya. Simpan. Dan kita panggil yang ini aja. Oke, bisa ya. Jadi sama aja kita bisa letakkan input ini di setelah case atau di dalam when. Oke. Sekarang kita lanjut untuk case bagian yang searched case ya. Searched case di mana dia ada langkah lain. Oke, kita masukkan aja. Misalnya ada kondisi bahwa inputan itu 10 atau jadi ada kondisi salah satu syarat 10 atau 15 misalnya gitu ya. Ya, berarti kalau angkanya 10 atau 15, maka kembalikan kalimat angka 10 atau 15, misalnya begitu. Kemudian kondisi when yang kedua, kita buat bahwa inputannya lebih besar sama dengan 20. Lebih besar sama dengan 20, jadi 20 sampai dan ada kondisi juga bahwa inputnya harus lebih kecil dari 30. Maka nanti dikembalikan adalah angka 20 sampai 29. Nah, kemudian jika angka yang dia diinputkan 30, maka nilainya 30. Atau mungkin gini, set hasil bukan angka 10, 20, 10, 15, 20 dan 30. Oke, seperti ini ya. Kita coba. Jadi ini sudah ada kondisi OR, ada kondisi AND gitu ya. Kita coba gitu aja. Kita coba masukkan angka yang kecil, 7. Dia bukan termasuk angka 10, 15, 20 dan 30. Coba kalau kita masukkan angka 10. Dia termasuk 10 atau 15. Kita masukkan 15. Dia termasuk 15. Kita sekarang mau masukkan angka 21 misalnya. Jadi dia termasuk angka 20 sampai 29. Kalau kita masukkan 30, bukan termasuk angka 30 ya. Lah kalau kita lebih dari 30, 31 coba. Bukan angka 10, 15, 20 dan 30. Oke. Jadi ini adalah penggunaan case untuk yang searched case. Jadi searched case itu di sini masih ada ada pengoperasian lagi. Jadi dia masih diminta untuk menghitung lagi, mencari lagi di sini. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya untuk tutorial store prosedur pada bagian branching statement, if dan case. Oke,
Selamat belajar dan selamat mengerjakan tugasnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.